Kini situasi perang Rusia-Ukraina kembali menjadi sorotan media internasional. Setelah sistem pertahanan udara S-400 Rusia berhasil menembak jatuh rudal atom buatan Amerika Serikat yang diluncurkan militer Ukraina untuk menyerang wilayah vital Rusia. Tidak hanya itu, sebab baru-baru ini Rusia juga mengklaim jika telah berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 Ukraina untuk yang kesekian kalinya. Informasi tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia yang kami kutip pada 7 Januari 2025. Di mana dalam keterangan tersebut, pasukan Rusia dikabarkan telah kembali menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 Ukraina saat hendak melancarkan serangan balasan. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pasukan Kiev telah kehilangan beberapa bagian baja buatan Barat, termasuk kendaraan tempurnya di medan peperangan. Hal itu tentunya mengacu pada dukungan ekonomi dan alutsista militer negara-negara Barat dan beberapa negara anggota NATO terhadap Ukraina. Di mana selain rudal atom buatan Amerika Serikat, Ukraina juga menerima pesawat jet tempur dari beberapa negara aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 7 Januari 2025, selain berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan puluhan rudal atom, pada beberapa waktu lalu, Rusia juga telah menembak jatuh pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan 100 unit drone tempur Ukraina. Dalam serangan terbesar Ukraina tersebut, sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi dan menembak jatuh 1 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan kurang lebih 100 unit pesawat nirawak militer Ukraina saat berhadapan langsung di medan pertempuran. Sementara menurut Kementerian Pertahanan Rusia, ia menyatakan bahwa sistem pertahanan udaranya telah menembak jatuh 1 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina saat melancarkan serangan ke wilayah pertahanan Rusia. Selain itu, dalam gelombang serangan militer Rusia ke Ukraina, sistem pertahanan udara Rusia juga telah menembak jatuh 6 rudal sistem roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 97 kendaraan udara nirawak yang telah diluncurkan oleh militer Ukraina. Sementara di sisi lain, saat berhadapan di medan pertempuran, Rusia menyatakan bahwa 17 serangan balik oleh angkatan bersenjata Ukraina telah berhasil dipukul mundur. Dalam saling balas serangan tersebut, Rusia telah berhasil membuat tentara Ukraina kehilangan lebih dari 410 pasukan di garis depan, 2 unit tank Leopard yang diproduksi di Jerman, 1 unit kendaraan tempur infanteri, dan 3 unit kendaraan pengangkut personil lapis baja, termasuk 1 unit rampur M113 yang dibuat di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, sebab Kiev juga telah dilucuti dari meriam L119 105 mm yang diproduksi di Inggris Raya, di mana dalam aksi saling balas serangan itu, Ukraina kehilangan total 230 personel angkatan bersenjatanya selama 2 serangan balik yang berhasil digagalkan oleh Moskow, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, dalam perang Rusia-Ukraina ini, negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa memang menjadi negara yang paling solid untuk membantu Ukraina menghadapi Rusia. Hal itu terlihat dengan adanya pasukan berbagai jenis alutsista militer, seperti pesawat jet tempur, dan hingga rudal balistik jarak jauh. Selain itu, sejumlah besar pesawat jet tempur MiG-29 era Uni Soviet juga telah dikirim ke Kiev oleh para pendukung Ukraina dari Uni Eropa sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022. Selain itu, negara-negara aliansi militer NATO saat ini juga mulai meningkatkan kemampuan tempur mereka dengan membangun pangkalan militer yang didukung penuh Amerika Serikat sebagai pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Bahkan di bulan Desember lalu,
Sekjen NATO, yaitu Mark Rutte, juga telah memperingatkan negara-negara aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara untuk memulai berpikir tentang masa peperangan yang kini sudah di depan mata, dengan meningkatkan anggaran belanja alutsista militer untuk memperkuat pertahanan NATO. Hal itu terlihat pada akhir tahun 2024. Negara-negara aliansi NATO membangun pangkalan militer baru di Polandia dan akan mengoperasikan pesawat jet tempur F-35 generasi keempat buatan Amerika Serikat yang diklaim merupakan salah satu pesawat jet tempur tercanggih di dunia saat ini. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait, selain serangan militer Rusia yang berhasil menjatuhkan pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 Ukraina, sebelumnya sistem pertahanan rudal S-400 dan Patsir Rusia juga dikabarkan jika telah menembak jatuh 8 rudal ATAM buatan Amerika Serikat di wilayah Belgorod yang telah diluncurkan oleh Ukraina. Dalam serangan balasan Ukraina tersebut, Moskow kemudian mengancam jika akan membalas serangan Kiev atas serangan rudal ATAM buatan Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, upaya serangan rudal balistik jarak jauh yang dilakukan oleh Ukraina untuk meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Belgorod menggunakan rudal operasional taktis ATAM buatan Amerika Serikat telah terdeteksi dan berhasil ditembak jatuh sistem pertahanan udara Rusia. Sementara Moskow sendiri yang menanggapi serangan rudal balistik jarak jauh ATAM buatan Amerika Serikat dari militer Ukraina ke wilayah Belgorod yang didukung oleh negara-negara barat, disebut oleh Moskow jika akan menghadapi balasan yang lebih besar dari Rusia. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, selama beberapa minggu terakhir, pasukan Ukraina memang telah berulang kali melakukan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia yang diakui secara internasional dengan menggunakan berbagai persenjataan yang dipasok Barat. Serangan terbesar Ukraina tersebut termasuk serangan rudal balistik jarak jauh ATAM buatan Amerika Serikat, rudal balistik Scalp dan Storm Shadow buatan Prancis dan Inggris. Namun rudal yang dipasok oleh Inggris dan Prancis yang merupakan negara aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini adalah merupakan rudal balistik jarak jauh berbasis udara yang dapat diluncurkan dengan menggunakan pesawat jet tempur. Serangan terkuat Ukraina terhadap Rusia ini terjadi setelah Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi militer NATO mendukung Kiev mencabut pembatasan yang telah mereka terapkan pada penggunaan persenjataan jarak jauh pasukan Barat. Namun sebelum mengizinkan Ukraina untuk dapat menggunakan rudal balistik jarak jauh buatan Barat, Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa serangan semacam itu menjadikan blok NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai pihak langsung dalam konflik tersebut. Bahkan sebagai tanggapan Moskow, Rusia telah melakukan serangan balasan terhadap banyak target di seluruh wilayah Ukraina sebagai tanggapan atas serangan rudal buatan Barat. Salah satu serangan yang sempat menggemparkan yaitu ketika Rusia menguji coba rudal hipersonik Oresnik pada 21 November, di mana Rusia telah meluncurkan rudal tersebut untuk menyerang pabrik misil di kota Dnipro, Ukraina.